Salam fisioterapi. Terima kasih sudah mampir channel kami dan kembali lagi bersama saya dan teman saya masih bersama fisioterapi. Kami pada video kali ini akan membahas seputar ataupun tentang permasalahan yang berada di bagian pinggul atau paha ya. Jadi yang kami terapkan ataupun mau kami demonstrasikan atau mau kami bagikan kepada teman-teman pada video kali ini seputar dislokasi. Adapun pemeriksaan dislokasi pada bagian hip kali ini itu ada namanya pemeriksaan panjang kaki. Jadi panjang kaki ini bisa diperiksa dengan beberapa pemeriksaan. Salah satunya itu dengan Galeazzi test. Jadi Galeazzi test ini diterapkan ataupun dicontohkan kepada penderita, nanti akan kita demonstrasikan dengan kecurigaan kita yang memiliki gangguan ataupun juga permasalahan pada bagian pinggulnya, terutama dislokasi. Dislokasi ini bisa terjadi karena satu, faktor kecelakaan, kemudian yang kedua itu bisa karena displasia. Displasia itu merupakan pertumbuhan abnormal dari bagian tulang kita. Jadi dari bagian pangkal paha kita itu dia kurang tumbuh sempurna, sehingga tumbuh tulangnya itu dari mangkuk dan tulang pahanya itu seperti ini dia tumbuhnya, agak lari sedikit, nggak kokoh pada tempatnya. Itu dapat menyebabkan ataupun juga menimbulkan perbedaan panjang dari kaki kita. Langsung saja ke Galeazzi test. Galeazzi test ini kita posisikan posisi penderita pada posisi telentang dengan posisi lutut kita tekuk ataupun kita instruksikan untuk dilipat 90 derajat. Posisi lututnya kita lipat 90 derajat secara bersamaan. Oke, kurang lebih ini posisi 90 derajat secara bersamaan. Pada posisi seperti ini, di Galeazzi test ini kita memeriksa kedudukan ataupun juga posisi dari kontur tulang ya, terutama dari tuberositas tibia dan juga bagian ujung atas dari termasuk bagian keni atau lutut ini. Tuberositas tibia yang bagian menonjol ya di tulang bagian depan ini, tulang kering atas bagian depan tepat di bawah tempurung lutut. Pada orang dengan kecurigaan kita memiliki dislokasi ataupun juga sehingga menyebabkan tungkainya menjadi pendek, dia ini pasti tidak bisa memiliki simetris pada saat dilakukan pada posisi seperti ini. Jadi ada dua pemeriksaannya. Yang pertama itu tentang shortened lower leg dan juga shortened akibat tight ataupun otot yang kaku. Jadi shortened akibat kakinya yang panjang pendek itu biasanya ditandai dengan tinggi yang berbeda. Jadi ini lebih rendah, ini lebih tinggi. Kalau kita gunakan tangan kita gini, kita ukur, dia nggak sama. Ini adalah tipe shortened lower leg. Jadi kakinya yang memendek ya. Kalau misalnya kaki yang memendek karena kekakuan, dia tidak seperti ini posisinya. Tidak seperti ini, melainkan dia seperti ini. Jadi seperti ini, tidak rata. Ini akibat kekakuan, dia tidak rata. Jadi bisa kita terapkan ya. Yang pertama, pemendekan akibat tulang yang tidak karena kaku, mungkin karena ada dislokasi, itu bisa dilihat dari kedudukannya tinggi rendahnya. Tetapi pemendekan karena akibat adanya kekakuan itu bisa dilihat dari panjang pendek dari bagian depannya seperti ini. Kurang lebih seperti ini. Ya, leg length different test ini kita posisikan penderita ataupun orang yang akan kita periksa ini dalam posisi berdiri. Apabila kita ingin memeriksa, boleh juga sekalian kita buka bajunya ataupun jadi kita bebaskan dari pakaian supaya nampak juga dari kurva tulang belakangnya apakah panjang tungkai dan pendek tungkainya itu, panjang pendeknya, asimetrisnya itu bisa disebabkan dari skoliosisnya. Jadi kita perlu juga nanti akan membuka seperti itu. Pada video kali ini kita hanya memperhatikan dari bagian tulang panggul ya, ataupun tulang koksei namanya. Posisi penderita boleh membelakangi kita. Oke, posisi seperti ini kita boleh memperhatikan. Yang pertama itu dari ketinggian tulang iliaknya atau tulang pinggulnya. Jadi kita perhatikan seperti ini. Ada nggak yang tinggi pendek?
Jadi kita boleh memperhatikan di sini. Kebetulan teman kita ini ada sedikit kita dapati gangguan sedikit ya. Jadi kita di sini boleh nampak. Nah, tulang ini agak lebih turun dia jadinya, yang ini sebelah sini agak lebih turun. Karena dari sini kita bisa melihat, kalau kita perhatikan ada asimetris kurva dari sini, sehingga teman kita ini membebankan tumpuannya pada bagian sini. Jadi ini tampak kelihatan lebih pendek. Ini bisa kita lihat dari tonjolan otot bokongnya. Di sini lebih terbebani, sehingga ini lebih banyak beban, jadi lebih pendek. Ini salah satu gambaran kita, kebetulan ada gangguan sedikit. Kemudian selain dari sini, kita bisa memberikan tumpuan juga ataupun bantalan untuk ke kaki untuk memeriksa ataupun lebih mengkoreksi posturnya. Contohnya ada papan, nanti boleh kita tambah kemari. Iya. Jadi dia akan lebih tampak rata, kurang lebih seperti itu ketinggian dari tulangnya ini ya, tulang bagian dari kokse ataupun tulang panggulnya. Selain dari sini, kita juga boleh memeriksa dalam posisi menghadap ke depan dari kita. Kita boleh memperhatikan bagaimana kontur kakinya. Apakah pada posisi berdiri satu kaki? Ya, coba berdiri satu kaki. Dia dapat menahan ataupun dia dapat berdiri. Oke, coba kaki satunya. Nah, kemudian kita boleh memeriksa juga dengan caranya mengangkat kaki. Yuk, angkat ke samping. Biasanya orang-orang dengan gangguan tungkai yang panjang dan pendek sebelah akan kesulitan untuk melakukan seperti ini karena adanya pemendekan di bagian otot-otot bagian dalam atau bagian otot aduktornya. Sisi satunya. Jadi kita boleh membandingkan sampai berapa derajat sih dia mampu mengangkat kakinya ke samping. Nah, jadi itu bisa juga jadi tolak ukur kita untuk memeriksa panjang dan pendek tungkai seseorang itu. Terlebih lagi di samping kita tadi boleh memperlakukan untuk membuka baju untuk membebaskan ya. Jadi tulang-tulang di bagian panggulnya ini nampak kedudukan tinggi rendahnya. Untuk teman-teman, itu adalah pemeriksaan-pemeriksaan untuk mengukur panjang tungkai. Selain kalau biasanya orang mengukur panjang tungkai secara gampangnya bisa menggunakan meteran ataupun midline, jadi diukur dia. Tapi untuk pemeriksaan tanpa midline, ini adalah dua pemeriksaan yang paling gampang. Untuk latihan-latihannya sendiri, apabila sudah didapati ataupun kita ketahui bahwasanya kita memiliki gangguan ataupun ada sedikit permasalahan, ada beberapa latihan yang boleh kita lakukan. Yang pertama itu, boleh silakan tonton yuk. Latihan yang pertama yang boleh kita lakukan ialah melatih dari fleksibilitas otot-otot dari tungkai kita, terutama dari otot hamstring kita. Caranya itu, kita dapat mengangkat satu kaki seperti ini ya, dengan menggunakan bantuan. Boleh seperti ini, atau dengan menggunakan handuk boleh ditarik seperti ini. Ini kelihatan ya, agak tight sedikit, agak ketat abang kita ini. Jadi ini boleh dilakukan sebagai program untuk melatih fleksibilitas dan juga kualitas dari otot-ototnya juga ya, supaya mencegah memperburuk keadaan di kemudian hari. Kemudian latihan berikutnya boleh dilakukan single leg bridging. Single leg bridging with straight leg raise. Jadi satu kaki di sini, satu kaki diangkat ke atas. Kemudian diangkat pinggangnya. Satu. Turun pelan-pelan. Boleh dilakukan 10 sampai 15 kali. Dua. Lagi. Kurang lebih seperti itu, 10 sampai 15 kali. Diangkat lagi. Ya, turun. Lagi. Kemudian lagi. Sekali lagi. Turun.
Dan apabila ada bantalan ataupun bantal di rumah, boleh kita ganjal ya ke bagian tengah antara paha. Kurang lebih ini saya ibaratkan sebagai bantal. Yuk, jepit yang kuat. Jadi sebagai tahanan ya, tahanan untuk kekuatan melatih dari otot-otot bagian paha dalam juga. Yuk, jepit lagi, jepit lagi. Waktu menjepitnya ini boleh ditahan 5 detik, kemudian diulangin 10-15 kali. Apabila ini sudah selesai, penderita ataupun pasien dapat melakukan peregangan. Boleh ditarik seperti ini, pelan-pelan. Dan juga menggunakan handuk atau kain ya, boleh ditarik nanti, dikaitkan ke ujung sini. Ditarik seperti ini. Oke. Latihan yang terakhir yang boleh kita lakukan ialah latihan fleksibilitas ataupun juga latihan dari bagian otot-otot dan juga latihan dari pangkal paha. Ini latihan yang jarang dilakukan orang, tapi memiliki manfaat dan efek yang sangat cukup baik kalau misalnya kita lakukan ke depan terus-menerus. Oke, boleh posisi duduk. Jadi latihannya ini kita ibaratkan seperti mendorong ya, mendorong tetapi dengan menggunakan pangkal paha. Jadi kita lakukan seperti ini. Yang bergerak hanya pangkal pahanya saja. Nah, yang bergerak hanya pangkal pahanya. Jadi ini kurang lebih seperti tahanan yang akan didorong dengan menggunakan kekuatan dari pangkal paha. Nah, dalam posisi tidur pun tidak apa-apa dilakukan. Boleh tidur, boleh saja dilakukan. Oke. Yuk, dorong lagi. Tetapi posisi kaki tetap lurus seperti ini. Dorong lagi. Nampak ya? Mendorong seperti ini. Ini boleh dilakukan pada sisi kaki yang sakit ataupun yang kita curigai ada pemendekan. Untuk teman-teman apabila sakit yang dirasakan seperti ini tidak kunjung reda sehingga semakin memperburuk sehingga timbul nyeri-nyeri tambahan, contohnya sakit pinggang atau mungkin sakit lutut, harapannya semoga segera untuk berkunjung ke rumah sakit ataupun ke klinik fisioterapi terdekat. Itu adalah beberapa pemeriksaan dan juga latihan-latihan yang paling sederhana yang bisa kita lakukan ataupun kita terapkan di rumah. Untuk tambahannya boleh ditambahin Bang? Ya, untuk tambahan latihan ataupun mungkin saran biar teman-teman pada tahu. Ya, untuk saran saya kalau misalnya terjadi dislokasi pada tungkai ya, tungkai hip, itu harus jangan terlalu banyak melakukan gerakan berlebihan karena mengakibatkan otot itu cepat capek dan bisa menimbulkan cedera. Yang kedua, kalau untuk latihannya itu perbanyak latihan stretching pada kaki supaya otot itu bisa berkontraksi biar elastis lagi. Karena kalau didiamkan maka otot-otot itu bisa mengecil, kontraktur ataupun memendek. Dan bila perlu untuk latihannya juga bisa memakai static cycle, berenang untuk peregangan gitu. Jadi itu saran-saran dari teman kita. Apabila sudah diketahui memiliki gangguan pada pangkal paha, hindari aktivitas yang berlebihan, kemudian tetap juga melakukan latihan-latihan terutama peregangan ya Bang ya, stretching tadi, peregangan. Di samping peregangan, lakukan aktivitas-aktivitas yang bermanfaat dan juga memiliki efek yang cukup baik dan meminimalisir resiko, contohnya berenang, main sepeda. Hindari kalau sudah tahu pahanya gitu, jangan lagi jogging, jangan lagi jalan banyak. Itu yang harus dihindari ya. Yang harus ringan-ringan, main sepeda sama main berenang. Kurang lebih itu yang boleh dilakukan. Terima kasih atas sarannya. Jadi demikianlah video kami sampaikan. Semoga video ini dapat menjadi materi yang bermanfaat bagi teman-teman semua. Apabila video ini bermanfaat, bagikan kepada teman-teman yang lain. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Salam fisioterapi.